Halo, ketemu lagi di sesi deep dive kita nih. Halo. Kali ini kita mau ngulik sesuatu yang menarik banget dari bagian awal buku The Medical I Ching, Oracle of the Healer Within, karya Mikishima. Oke, Medical I Ching ya. Ya, Misi kita simple aja. Pengen ngerti kenapa sih teks Tiongkok kuno ini I Ching kok katanya masih relevan gitu buat penyembuhan zaman sekarang? Paling nggak ya menurut pengalamannya Shima ini. Anda mungkin pernah dengar I Ching itu ya buku filsafat atau mungkin alat ramalan gitu kan. Tapi ini Shima bawa ke ranah medis. Coba kita bedah bareng deh. betul. Sumber ini kan ngenalin kita ke I Ching, atau nama lainnya Kitab Perubahan. Teks ini, wow, dari ribuan tahun umurnya dihormati banget di Tiongkok. Ribuan tahun ya. Iya, dan ini bukan cuma soal filsafat doang. Shima ini, dia udah 30 tahun belajar I Ching. Terus 20 tahun terakhir, dia pakai itu dalam praktek akupunkturnya. Wow, lama juga ya. Jadi dia bilang ini alat penting banget buat praktisi medis. Dia bahkan belajar langsung loh dari Grandmaster Sango Kobayashi. Jadi ini bukan sekedar teori buat dia, tapi pengalaman nyata. Oke. Jadi intinya I Ching itu apa sih sebenarnya? Biar kita sama-sama paham dulu nih. Nah, di sumber ini dijelasin. I itu artinya perubahan. Simbolnya, ideogramnya itu matahari sama bulan. Oh, kayak siklus gitu ya? Betul, nunjukin aliran yang nggak pernah berhenti. Terus, Qing itu artinya ya kitab klasik gitu. Jadi idenya, meskipun semua hal di alam semesta ini terus berubah, selalu ada pola-pola di dalamnya yang bisa kita kenali. Kayak siang malam atau musim gitu ya polanya. Nah, persis kayak gitu. Nah, katanya dengan pakai I Ching kita bisa dapat gambaran simbolis gitu. Pola apa sih yang lagi aktif atau berlaku pada momen tertentu? Menarik. Terus gimana nyambungnya ke medis? Nah, ini nih bagian serunya. Pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM, kayak yang Shima jelaskan juga, itu kan basisnya ngenalin pola perubahan, istilahnya Zeng, pada pasien. Zeng ya, Ya. pola perubahan. Iya, jadi sehat itu kalau pola-pola ini harmonis. Kalau sakit ya artinya ada ketidakharmonisan di polanya. Oke, jadi kayak deteksi pola yang nggak beres gitu ya? Kurang lebih. Lebih jauh lagi, TCM itu ngelihat energi individu kita, disebutnya Qi Tamu atau Keki, itu sebagai bagian dari energi alam semesta yang lebih besar. Namanya Qi Tuan Rumah atau Zhu Qi. Ci tamu dan ci tuan rumah. Oke. Nah, sehat sejati itu katanya saat Qi dalam diri Anda itu selaras, harmonis sama Qi alam semesta yang gede itu. Wah, dalam juga ya konsepnya. Terus Shima bilang karena I Ching ini bisa bantu kita baca pola-pola universal tadi. Betul. Dia bisa bantu praktisi ngertiin akar masalah penyakit pasien Anda, dan ini kayaknya bukan ide baru ya. Dia sampai ngutip master medis dari dinasti Tang, Sun Shimiao. Oh iya, Sun Simiao. Legendaris itu. Dia bilang gini, kalau nggak belajar I Ching, nggak bakal bisa paham kedokteran sama sekali. Tunggu dulu, ini kan klaimnya gede banget ya. Nggak bisa paham sama sekali. Apa Shima beneran setuju pandangan se-ekstrim itu buat zaman sekarang? Haha, iya itu emang pernyataan yang kuat banget, dan itu nunjukin betapa pentingnya I Ching ini dianggap secara historis dalam kedokteran Tiongkok. Oke, Shima sendiri sih dia lebih menekankan kalau kedokteran itu ada unsur seninya, bukan cuma sains murni. Kasus di lapangan kan seringnya kompleks banget ya, nggak selalu lurus logikanya kayak di buku. Iya sih, bener juga. Nah, disitulah I Ching bisa masuk, gitu menurut Shima. Bukan buat gantiin pemikiran rasional kita, tapi lebih ke melengkapi, ngasih lapisan pemahaman lain yang mungkin lebih intuitif. Melengkapi ya? Tapi gimana cara kerjanya? Ini yang saya masih agak bingung. Kok bisa gitu lempar koin atau pakai batang yaro, terus nyambung ke kondisi pasien? Nah itu dia, sumbernya sendiri juga ngakuin, nggak ada teori rasional yang bisa jelasin ini sepenuhnya, secara tuntas gitu. Oh, jadi emang nggak ada penjelasan logisnya ya? Iya, nggak ada yang diterima secara universal gitu. Katanya ini basisnya lebih ke konsep sinkronisitas. Tahu kan, kayak kebetulan yang terasa bermakna? Ah, iya pernah dengar kayak Carl Jung gitu ya. Mirip-mirip. Sama satu lagi konsep Tiongkok namanya Ying atau resonansi. Idenya itu, kejadian-kejadian yang terjadi bersamaan itu bukan acak, tapi bagian dari satu pola makna yang lebih besar. Saling berresonansi gitu. Resonansi, oke. Makanya bahasa I Ching itu kan simbolis banget. Kayak jaringan hubungan makna. Bukan kayak rantai sebab akibat lurus yang biasa kita pakai mikir.
Kedengarannya agak abstrak ya, susah dipegang gitu konsepnya. Memang kedengarannya gitu di awal. Kuncinya itu ada di interpretasi. Gambar dan simbol yang muncul dari I Ching itu nggak ngasih jawaban benar yang saklek. Jadi bukan kayak resep obat gitu ya? Bukan. Lebih kayak ngajak kita buat ngelihat kasus pasien dari sudut pandang yang beda. Mungkin gara-gara lihat simbol itu, kita jadi ingat detail penting yang tadinya kelewat. Oh, jadi kayak pemicu gitu? Bisa jadi pemicu memori, atau bisa juga ngasih ide cara lain buat memahami masalah kesehatan yang mungkin lagi bikin kita bingung atau mentok. Ini cara buat ngakses elemen non-rasional, non-linear dari sebuah situasi. Bukan gantiin analisis, tapi nambahin dimensi baru. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, sumber awal dari Mikishima ini intinya mau nunjukin kalau I Ching itu bukan cuma artefak kuno yang dipajang di museum. Betul loh. Tapi bisa jadi alat yang praktis dan relevan buat seni penyembuhan, bahkan sekarang. Dia nawarin cara buat kayak ngintip ke wawasan intuitif kita. Iya, dan juga buat nangkep pola-pola kompleks di balik sehat dan sakit. Yang kadang-kadang lolos kalau kita cuma pakai logika lurus aja. Menarik banget. Betul. Ini sekaligus ngingetin kita kalau ada gunanya juga loh merangkul cara berpikir yang beda. Yang simbolis, yang berbasis pola, nggak melulu analitik terus. Jadi melengkapi cara pandang kita ya. Iya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, bisa jadi bahan renungan buat Anda semua. Coba deh pikirin di area hidup Anda yang lain mungkin di luar urusan kesehatan atau kerjaan deh. Kira-kira ada nggak situasi rumit yang lagi dihadapi yang mungkin bisa jadi lebih tercerahkan kalau coba didekati dengan cara berpikir yang non-linear atau simbolis kayak I Ching ini? Pertanyaan bagus tuh. Ya, sesuatu buat dipikirin aja. Siapa tahu bisa nemu perspektif baru.